Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok tentang analisis buku. Analisis buku guru dan buku siswa. Untuk pemateri pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian guru. Ada suaranya enggak? Halo, guys. Oh, ada. Ada. Bentar. Jadi, pengertian buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, ada Nindiwatari. Untuk selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya, silahkan menerangkan hasil dari kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk pemateri selanjutnya silakan memaparkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan fungsi buku guru. Kedudukan dan fungsi buku guru, yaitu satu, sebagai penuntut penggunaan buku siswa. Jadi ketika guru akan menggunakan buku siswa sebagai proses pembelajaran, maka si pengajar atau guru tersebut itu harus mempelajari buku guru terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, di dalam buku tersebut itu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran seperti setiap pilihan masing-masing subtema, terus menjelaskan media pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, menjelaskan teknik dan instrumen penilaian, serta menjelaskan jenis lembar kerja. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang metode
dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi buku guru itu harus memuat informasi tentang model dan strategi yang akan dipelajari, serta guru juga diharapkan untuk bisa mengembangkan sebuah model dan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Terima kasih. Eh, untuk yang selanjutnya, dengan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi buku siswa. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Buku memiliki beberapa pembelajaran sesuai dengan tema yang dibahas, terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, mengamati sesuatu. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Pada setiap pembelajaran, ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang tua dalam rangka membimbing anak-anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Yang ketiga, lembar kerja siswa.
buku siswa. 4. Hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Di dalam buku siswa terdapat halaman-halaman berisi format yang dapat digunakan sebagai lembar kerja untuk dihimpun sebagai bahan portofolio yang dapat dijadikan sumber penilaian hasil pembelajaran. Yang kelima, media komunikasi antara guru dan siswa. Melalui proses pembelajaran dengan baik melalui pengamatan rupa dalam setiap pembelajaran. Yang keenam, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Semua hasil pekerjaan yang dilakukan siswa selama mengikuti proses pembelajaran akan tertuang dalam buku siswa, sehingga guru dan orang tua dapat melihat jejak belajar dan perkembangan kompetensi selama mengikuti proses pembelajaran pada masing-masing jenjang. Sekian, terima kasih. Galeri. Ya, untuk yang slide selanjutnya, untuk pemetaan kompetensi dasar kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda dan di sekitarku. Silahkan pemateri untuk menerangkan. Silahkan yang subtema 1. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan subtema 1. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku 3 subtema lulusan atau S terlihat dari buku siswa ke-1 yang ditetapkan memiliki dengan ilmu terampil konkret bertindak secara efektif, kemudian menemukan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari di sekitar mereka, seperti menceritakan aneka benda di sekitarku. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa, keduanya sudah selaras. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 1, pembelajaran ke-1 yaitu dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dan dilihat dari buku siswa, pada pembelajaran 1 telah disediakan bacaan berupa teks berjudul Benda-Benda di Sekitar Kita. Maka tujuan dan materi yang terdapat dalam buku siswa dan guru sudah bisa dikatakan sesuai. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia siswa kelas 3 SD, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis atau dalam kata lain, sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa-apa yang kelihatan nyata atau konkret. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena di dalamnya terdapat banyak gambar-gambar dengan warna-warna yang menarik sehingga mempermudah siswa untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat. Keempat, pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu memahami pemahaman siswa. Sebagai berikut, ayo membaca, ayo mencoba, ayo bercerita, ayo menulis, ayo mengamati, ayo berdiskusi, ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, terdapat materi diskusi mengenai sebuah hutan di desa Siti dan teman-temannya tinggal. Di dalam kegiatan tersebut, siswa diharapkan dapat mengetahui apa saja manfaat dan fungsi hutan
tersebut bagi kehidupan serta apa saja penyebab jika hutan gundul dan pohon-pohon ditebang secara liar. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran, sehingga guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas mengerti dan apa yang siswa tematik karena siswa mampu dengan baik juga dapat mereka capai dari tersebut. Mencantumkan tugas siswa, saya kembalikan kepada moderator. Ya, ini untuk saya dilanjutkan saja untuk kelas 3, tema 3, subtema 4. Silakan. Ya, sebaiknya selanjutnya ada kelas 3, tema 3, subtema 4. Di sini ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Oh, Buku guru dan buku siswa tema 3, subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 3, subtema 4 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud dalam sekitar kita. Contohnya seperti hujan yang terjadi karena perubahan wujud. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji, tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa keduanya sudah selaras. Misalnya dilihat benda dengan baiklah. Untuk sekarang kelas 3 subtema 2 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Hasil analisis buku guru dan buku siswa ini yang pertama adalah benda kesesuaiannya dengan kurikulum, yaitu buku guru dan buku siswa subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang terlihat dari buku siswa tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan
mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti batu, air, dan kemudian pengelompokan wujud benda tersebut. Untuk relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, setelah dikaji, tujuan yang tercantum dalam buku tersebut terdapat keselarasan. Misalnya, dari tujuan pembelajaran subtema 2 yang pembelajaran ke-1, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda tersebut. Untuk kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa, perkembangan kognitifnya anak usia 3 SD, perkembangan kognitifnya itu masih dikategorikan operasional konkret, yang pemikiran didasarkan aturan tertentu yang logis. Dengan kata lain, operasional sistemnya memiliki apa yang kelihatan nyata atau fakta. Jika dilihat dari buku siswa tersebut, perkembangan siswa ini tergambar dengan warna yang menarik, membuat pikir kesesuaian saintifik. Pada buku hari ini, pendekatan saintifik dilaksanakan kata-kata tanjakan untuk membantu pemahaman siswa, seperti menungkan diberikan lain-lain. Kesesuaian materi dengan sosial dengan astagfirullah. Maaf, ada kesalahan internal. Soal materi dengan nilai-nilai membaca subtema 2 pembelajaran, ada teman di sana tertulis mana kita harus teman adalah nilai sosial yang saling membantu menolong. Untuk pencantuman pelajaran, hingga guru berikan opsi luas, hingga mampu memaknai apa yang dipelajari siswa tersebut. Dengan adanya aturan, siswa mampu mengikuti langkah ajaran yang dilakukan, menguasai kemampuan mereka. Apakah sudah layak untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Pelajaran tahapan ini dapat di 3, pengenalan kegiatan inti dan penutup. Untuk pengenalan sebentar. Tahun pembelajaran pada bagian langkah-langkah dapat diuraikan. Jadi, siswa mengamati dari sekitar kemudian untuk mengamati tersebut. Jadi ini menekankan proses pembentukan pengalaman belajar yang situasional. Ini juga kan pengalaman. Ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk keterampilan. Untuk kesimpulan, jadi sendiri dengan melingkar dengan siswa akan, tapi guru juga perlu memberikan penekanan terhadap apa yang dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Mungkin itulah dari saya. Untuk nomor subtema 2 nomor 8 akan dilanjutkan oleh pemateri lain. Saya persilahkan. Ada ingat dia sampai apa, Dek? Coba Adek mulai. That is Dek. Dek. Aduh. Pak Wagan ayo, Adek dulu tuh. Nah, pembeda agama cepat. Apakah bisa digantikan dulu untuk mempersingkat durasi?
Silahkan untuk pemateri. Iya, ada suaranya enggak, Wipi? Pak. Oke, selain saya akan melanjutkan materi yang poin ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik dalam buku siswa tema 3 subtema 2 sudah menarik karena di dalamnya sudah disajikan gambar dan warna yang sinkron sehingga dapat menarik daya minat siswa. Yang ke-9, ketersediaan soal dan soal latihan. Pada setiap pertemuan pasti sudah disediakan soal dan latihan. Soal tersebut bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menghitung jarak pada pembelajaran kedua. Kemudian yang ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada buku siswa kelas 3, tema 3.2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi cukup baik, sehingga kata ataupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa tersebut, seperti dalam sebuah percakapan pun sudah sangat terstruktur sehingga mudah dipahami siswa. Kemudian yang terakhir, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, gambar juga akan dapat secara kontekstual. Contohnya dalam tema 3 subtema 2 pembelajaran 2 yaitu tentang gerakan memantul sebuah bola. Terima kasih. Silakan untuk pemateri selanjutnya untuk memaparkan tentang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan memaparkan materi pemetaan kompetensi dasar kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Yang ke-1 ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 3, subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud pada benda. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa, keduanya sudah selaras. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 3, pembelajaran ke-1, yaitu dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud menjadi cair dengan tepat. Dan dilihat dari buku siswa pada pembelajaran 1 telah disediakan wacana berupa mencair, maka tujuan materi dalam buku siswa sudah bisa Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia siswa kelas 3 sekolah dasar, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis, atau dalam kata lain, sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa yang kelihatan nyata atau konkret. Dari hasil analisis pada buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar-gambar, disajikan mudahkan siswa berpikir dan untuk dapat materi dengan cepat dan tepat. Yang kesemati dengan saintifik. Kurikulum 2 kan saintifik menggunakan kata bentuk pemahaman ajakannya ayo membaca, mengamati, latih, ayo mencoba diskusi. Penyesuaian materi nilai sosial kelas 3, tema 3, materi untuk mengenal tradisional buat dengan cara pengeringan. Seperti caranya gimana membuat ikan asin tersebut. Keenam, cantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran, sehingga guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas, sehingga siswa mampu mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 3 subtema 1. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dan siswa juga dapat mengukur sendiri kemampuan mereka apakah telah mampu mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, sangat penting mencantumkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran tersebut dan mencapainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindi. Ada Nindi, silakan. Baiklah, yang ketujuh ada tahap pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran di buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu dalam pengenalan materi, kegiatan inti sebagai isi kegiatan, dan penutup ada kesimpulan yang sebagai penutup dalam suatu pembelajaran. Yang pertama itu pengenalan materi. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan pembukaan pada uraian kegiatan di bawah ini, dapat kita lihat yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara membuka pelajaran dengan membawa 1 gelas air es. Guru melontarkan pertanyaan apakah es selalu bertahan di dalam gelas. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Yang ketiga ada penutup. Kesimpulan dalam tema 3, subtema 3, yaitu dengan siswa menulis
apa yang dibutuhkan untuk keesokan harinya, kemudian ditutup dengan membaca doa. Yang kedelapan, ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Tentu bagi usia kelas 3, topik atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat siswa tertarik. Dan akan lebih tertarik lagi jika siswa tersebut mau mendengarkan informasi dan mau berikan wawasan baru. Yang kesembilan, ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal yang diberikan kepada siswa pada subtema 3, latihan tersebut bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menghitung satuan kilogram. 10. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah, maka dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 3, subtema 3, telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata ataupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswanya tersebut. 11. Referensi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya di sini ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Yang ke-1 ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 3 subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 3 subtema 4 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud di alam sekitar kita. Contohnya seperti hujan terjadi karena perubahan wujud. Yang kedua ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji, tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa keduanya sudah selaras. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 4 pembelajaran ke-1, yaitu dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia siswa kelas 3 SD, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis atau dalam kata lain sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa-apa yang kelihatan nyata dan konkret. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Buku siswa kurikulum 8 akan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Dan yang materi dengan pada 3 tema terdapat untuk saling ibadah dapat tumbuh dan terjadi dalam diri. 6. Pembelajaran. Buku siswa tidak dicantumkan yang mampu mengenai pelajari dari tema 1. 7. Ada pembelajaran. Pada bagian angka pembelajaran petan pembukaan dapat kita lihat alamat cara guru persepsi terlebih dahulu dengan menebak yang dibawa oleh guru atau akan
tidak melihat sampaikan tersebut digunakan arti dan manfaatnya. Dan adalah materi tentu bagi usia 3 atau berkait dengan kehidupan hari-hari akan membuat siswa tarik dan akan lebih tarik lagi tersebut mau mendengarkan dan mau memberi wawasan baru. Pekerjaan soal latihan soal siswa pada subjek tersebut tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dan menuliskan sebuah kalimat suatu kata. 10. Penggunaan bahasa Indonesia benar. Berdasarkan materi, lihat bahwa buku siswa tema struktur pada seri dan cukup hingga mau dapat dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir 11 literasi yang sudah nyata dan melihat siswa juga aktual dalam tema tentang gerak sebuah buku. Untuk saya berikan kepada untuk seri selanjutnya subtema 4. Maaf, subtema 14 tadi di out. Sekarang untuk 1 untuk kelompok 1 apakah ya? Ya, ini dari aku kelompok 2 nggak sih? Ya, kelompok 2 aku. Iya. Mau tanya. Kan di apa namanya di buku guru sama buku siswa yang di buku guru itu kan udah ada analisis dari pemetaan kompetensi dasar kan? Iya. Nah, itu tuh si gurunya harus dikaji itu tuh di situ tuh gurunya harus mengkaji ulang nggak sih kompetensi dasar itu, atau emang pure dari si KD-nya itu aja langsung diterapkan ke siswanya? Itu aja. Untuk mengkaji ulang atau untuk dari KD semuanya itu situasional, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, karena itu tuh bersifat kontekstual dan sesuai fakta. Mungkin itu. Ya. Jadi kalau misalkan daring itu disesuaikan ini ya, kayak buat itunya pembelajarannya disesuaikan gitu kan? Ya, disesuaikan. Masa bikin ikan asin bareng-bareng gitu. Iya. Makasih ya. Sama-sama, Arum. Ya, untuk kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Dipersilahkan. Halo. Ya. Ini dari kelompok 4 mau bertanya. Menurut kelompok kalian, kalau menganalisis buku guru dan buku siswa, apa ada yang perlu ditambahkan dalam materi buku tersebut atau diperbaiki gitu? Mohon maaf untuk Kakak Tri. Pertanyaannya dikarenakan banyak noise.
Oh, diulang ya? Ya.